Shalom. Saat ini kita semua boleh diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Demikian juga kita bisa diberikan kesehatan sampai pada saat ini, itu juga karena anugerah Tuhan. Kita juga bersyukur kalau saat ini boleh kita memulai untuk mencoba dengan ibadah streaming. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian bahwa ini semua adalah karena bukti kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu. Kita akan masuk di dalam doa untuk membuka ibadah kita. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang baik, Tuhan, benar pujian kami berkata Tuhan bahwa Engkau
adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan, di saat kondisi seperti ini, Tuhan. Tuhan, walaupun minggu-minggu ini kami harus ibadah secara online, Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu hadir, Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, Engkau akan hadir, Tuhan, untuk menyertai kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, urapan-Mu yang sama hadir, Tuhan, di kebaktian online pada hari ini, Tuhan. Tuhan, Kau berkati, Tuhan, segala tim yang akan menjalankan kebaktian pada hari ini, Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik, hingga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Nama-Mu besar, Tuhan, dan layaklah Engkau untuk dipuji dan dimuliakan. Layaklah untuk setiap lutut bertelut menyembah-Mu. Layaklah untuk setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Allah dan Raja kami. Haleluya, Yesus. Hosana, 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 Hosana.
mulia. Haleluya, namamu besar Tuhan. Layaklah kami memuji namamu. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan, bagi Raja kami. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, hati dan pikiran kita untuk kita mau diisi oleh firman. Dan kita menyiapkan hati kita menjadi tanah yang subur, yang diisi oleh firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya, untuk selamanya. Bukan setia melayani pengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Setia dengan setiap janji-janji-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah siapkan hamba-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu ini boleh menyampaikan berita firman Tuhan kepada kami semua, Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah tutup bungkus hamba-Mu ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan saya serahkan kepada Pastor Kong untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Pastor Semi dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi bersama dengan keluarga, serta para pemimpin dan jemaat GSPDI yang Tuhan Yesus cintai, Shalom. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, luar biasa, walaupun di tengah-tengah tantangan yang ada. Tetap semangat, karena Tuhan selalu menyertai kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan topik saya hari ini menurut saya sangat amat menarik, karena topiknya adalah Heaven on Earth. Surga di atas muka bumi ini. Saya berdoa dan ingin bahwa saudara mengalami suasana surga justru di saat kita masih ada di muka bumi ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang membuat orang takut, khawatir, merenungkan bagaimana masa depannya, kerjaannya bagaimana, bahkan sebagai gereja bagaimana kita adaptasi dengan the new normal dan lain sebagainya. Adalah baik kalau kita beradaptasi, adalah baik kalau kita berubah, karena hidup kita itu adalah satu perubahan demi perubahan yang merupakan sebuah journey, sebuah perjalanan yang menurut saya menyenangkan. Tergantung cara kita melihatnya. Karena Tuhan itu kreatif, saudara. Berarti Tuhan juga berikan kreatif kepada saudara dan kepada saya. Nah, saudara, topik hari ini adalah Heaven on Earth. Bagaimana kita mengalami surga di atas muka bumi. Nanti saya punya cerita yang saya ingin bagikan. Sebelumnya ini saya ingin kasih tahu saudara, bahwa hidup di bumi ini adalah menurut saya sebuah perjalanan menuju akhirnya surga. Jadi jangan pisahkan hidup di bumi dengan hidup di surga. Memang hidup di surga jauh lebih menyenangkan, tapi cara berpikir kita harus kita rubah,
bahwa hidup di surga bisa kita alami, paling tidak bisa kita cicipi di muka bumi ini sampai nanti kepada fulfillment, maksimumnya nanti di surga. Nah, di dunia ini ada dua cara berpikir, saudara. Cara berpikir orang Yunani dan cara berpikir orang Yahudi. Orang Yunani mengelompokkan dunia ini dalam dua, yang kita sebut dengan sekuler dan dengan yang rohani. Misalnya waktu kita masak dianggap itu pekerjaan sekuler. Kita kerja di kantor itu sekuler. Tetapi waktu kita memuji Tuhan, kita itu disebut melakukan pekerjaan rohani. Akibatnya kita memisah-misahkan Tuhan. Ya. Tetapi cara berpikir orang Yahudi menurut saya jauh lebih baik. Tuhan di pusatnya. Dan apapun yang kita lakukan pasti memuliakan Tuhan. Contoh, kalau kita masak, itu pasti kita memuliakan Tuhan. Karena itu juga talentanya Tuhan. Memberikan orang lain makan. Kita bekerja di kantor, cari uang pun. Itu juga ada tujuan yang mulia. Supaya kita bisa bawa uang itu untuk persembahan ke gereja. Kita bisa bawa perpuluhan ke gereja. Kita bisa menolong orang lain selain perut kita dikenyangkan. Jadi itu sesuatu yang satu kesatuan dengan Tuhan sebagai pusat di dalam hidup kita. Sehingga kita percaya apa yang kita lakukan, Tuhanlah yang merupakan sumber kreativitasnya. Nah, saya kembali lagi ke topik tadi, surga, heaven on earth. Dan saya ingin cerita sebuah cerita pengalaman dari seorang ini, yang saya akan sebutkan namanya sebentar lagi, di mana dia mengalami surga di muka bumi ini. Ini the love story, kisah cinta, kisah kasih daripada Maria dan Marta. Wah, kalau saya bilang love story itu pasti selling, saudara. Kalau saudara mau ngarang lagu cinta itu udah paling hot lah, paling menarik. Mengapa? Karena manusia itu tertarik kepada hal yang disebut dengan cinta. Manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Apalagi cintanya yang Tuhan yang kita sebut dengan kasih. Nah, saya ingin saudara belajar dari Maria, di mana dia mengalami surga di atas muka bumi ini. Mary has a love story. Maria ini seorang yang jatuh cinta. Nah, orang yang jatuh cinta itu pasti mengalami surga di muka bumi ini. Amin nggak, saudara ya? Maria jatuh cinta kepada seorang pribadi. Pastor Kong, itu mah pernyataan yang biasa. No. Sebentar, saya buat statement yang berikut. Saudara mulai akan menghargai statement saya yang tadi. Maria jatuh cinta kepada seorang pribadi. Itulah yang membuat hidupnya ngerasain surga di atas muka bumi ini. Marta di lain pihak, dia jatuh cinta kepada pekerjaannya. Termasuk pelayanannya yang semuanya bagus. Ingat saudara, saya tidak bilang pekerjaannya buruk. Saya tidak bilang pelayanan Marta buruk. Tidak, bagus. Di rumahnya lagi ada tamu datang, dia menyiapin makanan buat tamu-tamunya. Itu luar biasa. Bahkan saudara, saya mau kasih tahu ya, Marta itu melakukan tugasnya dengan luar biasa. Dia kalau menurut ukuran manusia, dia itu CEO lah. Kamu serahkan tugas kepada Marta, tahu beres. Otaknya encer, manajer yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Tetapi Tuhan mau ngajarin kita satu hal yang lebih luar biasa lagi. Sebelum saya lanjutkan, Marta ini melakukan hal yang sangat baik, karena menurut tradisi di zaman dia itu, bahwa memberi makan, serving, melayani orang, apalagi Tuhan Yesus hadir di situ, itu seperti melayani Tuhan. Bahkan melayani tamu itu sebagai tanda melayani Tuhan. Itulah zamannya itu seperti itu, saudara. Nah, tapi bedanya, sayangnya, Marta jatuh cinta kepada pekerjaannya dia. Maria jatuh cinta kepada pribadi. Poin yang berikutnya adalah Maria lebih tahu siapa dia. Dia ngerti kenapa dia dilahirkan. Maria ini seorang worshiper. Pertama-tama dia sadar, dia seorang penyembah. Dia diciptakan seorang penyembah, baru kemudian dia bekerja.
Saudara, saya tidak bilang bekerja itu tidak baik. Kita diciptakan menurut Efesus itu sebagai masterpiece-nya Tuhan, a workmanship, created, diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Itulah sebagai tandanya saudara adalah manusia yang luar biasa, pekerjaan saudara memuliakan Tuhan dan juga membantu orang lain. Itu bagus sekali. Tetapi sebelum saudara dan saya bekerja, saudara dan saya perlu tahu terlebih dahulu, pertama-tama sudah diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kalau sudah diciptakan sebagai pekerja, berarti relationship-nya itu bos sama anak buah. Nah kalau bekerja mah, mendingan Tuhan pakai malaikat aja. Tuhan ngomong, kerjakan, bangun rumah Tuhan. Waktu dia ngomong sama malaikat, yang jadi bangun rumah Tuhan kapan? Nggak setahun, 2 tahun lagi. Hari itu juga jadi. Karena malaikat yang ngelakuin. Bahkan kemarin udah jadi. Tapi kalau suruh manusia yang lakuin, perlu rapat lagi dengan leader, ya perlu bikin proposal, pingin raise fund dulu, itu bisa makan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalau kita punya konotasi kita diciptakan sebagai penyembah, artinya apa saudara? Artinya ada relationship yang sangat amat dalam. Berapa saat yang lalu pada waktu saya lagi ngobrol talk show dengan salah satu leader saya, dia cerita sama saya begini, bilang, Pastor Kong, tahu nggak? Bahwa pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia memperkenalkan Tuhannya itu sebagai seorang Bapa. Keren, saudara. Dia memperkenalkan Tuhannya yang maha kuasa, maha luar biasa sebagai apa, saudara? A father, sebagai Bapa. Artinya apa? Ada relationship. Ada hubungan yang dalam. Saya bilang benar juga ya. Dan kemudian saya mendapatkan sesuatu yang fresh juga. Saya ingin saudara tahu. Pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia juga memperkenalkan dirinya sendiri, atau penulis-penulis firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang pengantin pria bagi kita. Kita sebagai jemaat Tuhan dianggap sebagai pengantin perempuan. Artinya apa? Ada hubungan yang jauh lebih intim. 2 sudah menjadi 1. Tidak lagi 2, sudah menjadi 1. Kenapa tidak 2 lagi? Karena sudah melebur. Kenapa tidak 2 lagi? Karena saking intimnya, 2 itu menjadi 1. Itu luar biasa. Jadi Maria diciptakan sebagai a worshiper, sebagai penyembah terlebih dahulu. Dan saya ingin saudara tahu bahwa Maria itu bukan orang yang malas ya saudara ya. Dia bukan orang malas. Dia waktu itu meninggalkan Marta, ketemu sama Tuhan Yesus, duduk di kaki Tuhan Yesus, karena dia tahu prioritas. Bukan karena dia malas. Tetapi pada waktu Yesus datang ke rumahnya, dia ngerti prioritasnya. Dia ngerti, selain pekerjaan-pekerjaan yang dia harus lakukan, yang paling terutama yang tidak boleh ditinggalkan adalah menjadi seorang worshiper, seorang penyembah. Menjadi seorang lover, seorang yang jatuh cinta. Amin nggak saudara? Saya waktu saya ada tamu bersama dengan istri saya, sebelum itu istri saya sibuk kerjaan ini, kerjaan itu, ya bersama dengan pembantu lain-lain sebagainya. Tetapi waktu tamu kami datang, dia meninggalkan pekerjaannya menyambut tamu. Kenapa? Karena dia tahu dia sebagai tuan rumah bersama-sama dengan saya. Pekerjaannya bisa ditinggalkan kepada orang lain. Selama tamu belum datang, boleh-boleh saja dia membantu. Tapi setelah tamu datang, kan tamu datang itu kan bukan cari makanan, saudara. Walaupun itu bagian yang penting, tapi tamu datang itu mau ngobrol sama kita. Ya, saudara ya. Saya bacakan, saudara, Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, mereka tiba di sebuah desa di mana seorang perempuan menerima Yesus di rumahnya. Saya ambil dari TPT Translation, The Passion Translation. Namanya adalah Marta. Jadi Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, dan Marta yang disebut terlebih dahulu. Saya percaya dia sebagai hostnya, dia sebagai tuan rumahnya, dia sebagai mistressnya. Namanya adalah Marta.
dia menyambut Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan itu penting, dia menyambut. Dan dia adalah kepala keluarganya ya, atau dia mistress adalah ya, dia menyambut. Ayatnya berlanjut, saudara. Dan dia mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Ayat ini kurang keren. Ini pelengkap penyerta, bukan kalimat utama. Namanya adalah Marta, dan dia punya saudara perempuan bernama Maria. Berarti Marta yang disebut terlebih dahulu. Tetapi ayat yang berikutnya ini mengagumkan, saudara. Maria duduk dengan penuh perhatian di depan sang guru, menyerap setiap pewahyuan yang diucapkannya. Walaupun Maria disebut belakangan, tapi bukan berarti prioritasnya belakangan. Walaupun Maria disebut belakangan, tidak merupakan orang yang signifikan untuk keluarga itu. Karena Marta disebut terlebih dahulu ya. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa fall in love with Jesus. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa jatuh cinta kepada dia. Bukan berarti dia lupa akan tujuan awal penciptaan dia sebagai a lover, sebagai a worshiper. Dia mungkin bukan orang nomor satu di rumah itu. Dia mungkin bukan orang yang paling penting di rumah itu. Tapi dia punya prioritas yang paling penting yang dia dapat dari Tuhan sebagai seorang worshiper. Amin, saudara ya. Dan apa yang Maria lakukan? Maria duduk penuh perhatian di depan sang guru. Menyerap setiap pewahyuan yang diucapkannya. Ini luar biasa, saudara. Kalau saya tidak salah baca tradisi orang Yahudi, itu biasanya itu cowok tuh. Cewek urus dapur, cowok tuh yang mestinya duduk di depan sang guru. Kalau nggak salah saya research ya, saudara ya. Tetapi Maria, perempuan, dia tahu prioritas dia sebagai worshiper. Dia meninggalkan pekerjaan dia untuk sementara waktu loh, saudara. Ingat, bukan karena dia malas, bukan dia lepas tanggung jawab. Ada orang yang mungkin salah mengerti, dia baca ayat ini, dia lagi kerja di perusahaannya, kemudian dia terus-terusan gara-gara ada pelayanan, kemudian dia meninggal kerjaannya nggak beres. Demi pelayanan, menurut saya itu tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi beda dengan Maria. Dia tahu prioritasnya dan dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Apa yang Maria lakukan? Dia duduk di penuh perhatian di depan sang guru, menyerap setiap pewahyuan yang diucapkannya. Wow. Saya ingin bagikan 3L, saudara. Apa yang dilakukan oleh Maria? 3L. L pertama, listen, mendengar. L kedua, linger, bertahan. L ketiga, love, jatuh cinta kepada cintanya Tuhan. Kita lihat L yang pertama, saudara. Inilah hobinya si Maria. Tapi sebelum itu, kita lihat apa yang dilakukan Marta. Marta menjadi kewalahan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang banyak untuk melayani tamu-tamunya. Kewalahan juga di akhirnya, jatuh cinta kepada pekerjaan, dia kewalahan. Dan apa yang terjadi? Dia motong percakapan Tuhan Yesus dengan Marta. Kok berani-beraninya ya? Dia motong percakapan. Tuhan Yesus sedang mencurahkan isi hatinya ke Marta. Marta sedang mencurahkan isi hatinya kepada Maria. Maria sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mengajar Marta janji-janjinya Tuhan. Marta sedang jatuh cinta kepada Maria sedang jatuh cinta kepada janji-janjinya Tuhan. Dipotong, diinterupsi sama Marta yang kewalahan. Itulah yang terjadi, saudara. Dan sekarang kita lihat lagi si Maria, saudara. Apa hobinya? Dia mendengar dengan penuh perhatian. Saudara, di zaman sekarang itu mendengar dengan penuh perhatian itu mungkin hanya bisa bertahan beberapa menit. Nggak bisa lagi khotbah yang 3 jam, 4 jam, 2 jam aja orang protes. 1 jam saja orang sudah protes. 30 menit aja kadang orang masih protes. 10 menit aja orang kadang masih protes, saudara ya. Tetapi Maria penuh perhatian di depan sang guru. Mengapa dia bisa begitu? Pasti sang guru ini sangat amat menarik bagi dia. Sangat amat indah bagi dia. Dia menyerap setiap pewahyuan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saya kagum loh.
Orang lagi sibuk itu nggak gampang loh untuk meninggalkan kesibukannya. Aduh, tanggung nih kerjaan. Saudara kalau lagi sibuk-sibuk, tanggung. Lagi WA, tanggung nih. Udah mau jamnya baca firman, tanggung. Beberapa saudara mulai tertawa. Saya juga pernah ngalamin. Saya juga ngaku, saudara. Jadi saya tidak condemn, saudara. Saya cuma ingin menyadarkan saudara, sekaligus menyadarkan saya. Tapi Maria itu kok bisa ya meninggalkan pekerjaannya yang tanggung untuk Tuhan Yesus. Dia ingin mendengar perkataan Tuhan Yesus. Berarti perkataan Tuhan Yesus itu begitu indahnya. Jesus was so attractive for her. Jesus was so attractive to her. Yesus itu begitu menarik. Bukankah Tuhan Yesus kita begitu, saudara? Dia begitu menarik. Dia begitu indah, dia begitu baik. Dia mati buat saudara dan saya. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Dia menyediakan buat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dengan kasih agape-nya. Zaman sekarang, dengar-dengar Tuhan Yesus itu kata orang nih ya, itu buang waktu. Time is money, man. Waktu itu adalah duit. Waktu adalah duit, uang. Jadi lebih baik kerja, habis kerja, lembur, dan cari duit. Ya, kerja saya nggak anti, saya nggak salah. Tetapi jangan lupa, hidup ini adalah heaven on earth. Banyak duit juga nggak bisa dibawa ke surga. Karena surga nggak perlu duit, saudara. Jalanannya aja terbuat dari emas. Saya punya satu kesaksian, saudara. Ada jemaat. Di tengah-tengah pandemi ini dia pusing kepala. Karena dia utang kepada supply-nya MM-an, saudara. Sedangkan dia tagih sama orang lain, orangnya nggak mau bayar. Atau tunda-tunda melulu. Galakan yang utang daripada dia yang memberi utang. Akibatnya dia tidak bisa bayar kepada suppliernya. Tapi orangnya baik, konsultasi sama saya. Sambil sedih hatinya dibilang, pastor saya pengen punya nama baik. Gini deh, saya ingin gadaikan surat rumah dari orang tua. Wow, ini kerinduan komitmen yang luar biasa. Akhirnya dia lakukan, saudara. Dia pinjam aguna, dia pinjam sertifikat daripada orang tua, dan dia mau agungkan, serius dia. Orang tuanya juga sudah kasih. Dan akhirnya dia mau lakukan pokoknya dengan tekad yang baik. Habis itu saudara, selang kira-kira waktu 1,5 bulan atau 2 bulan, saya dapat kabar lagi dari dia. Puji Tuhan, dibilang. Dalam 1,5 bulan, 2 bulan terakhir, wah, dia dapat berkat. Omsetnya masuk. Padahal tadi omsetnya sudah tinggal 10%, 15%, kadang nggak ada 5%. Dia bilang, pastor apa yang saya lakukan? Saya juga mau kasih nasihat. Apa gitu ya. Saya bilang, ya biasa loh nasihat saya. Udah kamu ngucap syukur sama Tuhan. Sembah Tuhan aja lah. Jatuh cinta kepada kasih-Nya. Baca firman Tuhan. Apalagi yang saya mau nasihatin, saudara. Tapi rupanya itu dia lakukan, saudara. Itu dia percayai. 2 bulan omsetnya itu datang. Gede. Sehingga dia bisa lunasi hutangnya, bayar hutangnya. Dia tidak perlu jaminan, tidak perlu menjamin sertifikat daripada orang tuanya. Wow. Saya dengar cerita itu, saya terharu. Saya ingat akan cerita daripada Maria. Saudara, nggak sia-sia loh tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nggak sia-sia loh ada di dalam hadirat Tuhan. Nggak sia-sia. Yang kedua, saudara, linger. L pertama apa, saudara? Listen, mendengar. L kedua, linger. Linger itu artinya L-I-N-G-E-R. Linger, L-I-N-G-E-R artinya diam. Menikmati Tuhan. Bahkan kalau Tuhan nggak ngomong pun, Tuhan lagi diam pun, saya juga ikut diam menikmati dia. Menikmati keheningan bersama dengan Tuhan. Menikmati posisi Tuhan. Menikmati hadiratnya. Menikmati apa adanya dia. Menikmati matanya, menikmati rambutnya, menikmati mulutnya, apa yang dia akan katakan. Saudara, ini juga ada satu cerita. Hamba Tuhan ini namanya Billy Graham. Pasti sudah pernah dengar almarhum.
Beliau orang yang luar biasa. Jutaan orang, puluhan juta orang terima Tuhan Yesus karena pelayanan beliau. Khotbah-khotbahnya dahsyat. Satu hari dia diwawancarai oleh televisi yang terkenal. Pak Billy, kalau boleh saya tanya, kalau kamu dikasih kesempatan mengulang hidupmu, apa yang ingin kamu lakukan, apa yang kamu ingin perbaiki? Dan itu jawaban dia mengagetkan yang interview dia. Dia bilang, saya akan kurangi waktu khotbah saya. Saya akan kurangi waktu wawancara saya akan tambah waktu saya membaca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, tinggal di dalam hadiratnya. Wah, orang sekali Billy Graham. Pelayanannya, kalau dia nggak melayani gimana dong orang-orang yang bisa bertobat? Itu cara berpikir manusia. Tapi ingat loh, Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan bisa memakai apapun untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita tidak boleh sombong. Tapi Billy Graham ini waktu dia ngomong itu mengingatkan saya. Dia memprioritaskan dirinya seperti Maria. Linger. Padahal dia perlu loh undangan datang banyak sekali. Kebutuhan-kebutuhan orang banyak sekali yang dia perlu layani. Jangan salah sangka saya, saudara ya. Saya tidak bilang kebutuhan-kebutuhan itu diabaikan. Saya hanya katakan bahwa prioritasnya adalah menjadi worshiper terlebih dahulu, menjadi seorang penyembah, a lover terlebih dahulu, dan baru kemudian kita melayani Tuhan. Baru kemudian bekerja untuk Tuhan maksud saya. Amin ya saudara ya. Nomor 3. Nomor 3 itu L, yang ketiga adalah love. Tadi saya cerita ya, Maria itu bisa penuh perhatian sama Tuhan Yesus. Berarti cinta Tuhan Yesus itu begitu besarnya. Kalau ngomong cinta ini, saya rasa saya nggak perlu elaborasi jauh-jauh lah ya saudara ya. Saudara pasti pernah jatuh cinta. Apalagi 2 kameramen saya. Waduh, pacarnya ada di Jakarta Timur, dia di Jakarta Barat, jemput di Jakarta Timur, kemudian mereka makan di Jakarta Utara, habis itu makan mau ngopi di Jakarta Selatan, antar lagi ke Jakarta Timur, baru dia pulang ke Jakarta Barat. Itulah cinta, saudara. Apa yang dilakukan enak aja. Pada waktu itu calon mertua tuh ya, udah gitu ya, dia masih pura-pura nggak dengar, saudara. Nah itulah tipikal orang yang jatuh cinta. Ada lagu sekuler, saudara, tentang jatuh cinta ya. Ya saya nyanyikan saja ya, saudara. Mungkin sebagian saudara udah tahu lagunya. Maksud saya, saudara, ketahuan deh. Ini zamannya lagunya lagu kapan. Sebagian kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Bunyinya begini. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Yang lainnya saya lupa, saudara. Tapi intinya adalah kalau orang jatuh cinta itu berjuta-juta rasanya. Makannya padahal nasi goreng sama telur ceplok. Ditambah dengan bawang. Tapi rasanya itu ada rasa keju, ada rasa singkong. Ada rasa sapi, kok bisa ya? Ada rasa seafood gitu ya, kok bisa ya? Ada rasa macam-macam lah, buahan ya. Itulah tanda-tanda orang yang jatuh cinta. Dan sampai hari ini pun kedua kameramen saya yang mendengar itu tertawa, apa namanya ya, nggak bisa nahan diri ya. Karena mereka ngerasain jatuh cinta seperti apa. Jadi saudara, saya tidak perlu elaborasi secara lebih detail lagi. Maria jatuh cinta kepada cintanya Tuhan Yesus. Saya pernah nanya sama salah satu kameramen saya. Marna, kenapa sih kamu senang sama dia? Wah, dia protes loh. Nanya-nanya aja dibilang. Ya, saya jatuh cinta kepada ininya, itunya, ininya. Banyak sekali. Iya. Dan yang terpenting dibilang, saya senang bahwa dia senang sama saya. Wah, namanya sama-sama senang. Itu saudara. Nah itulah, Maria itu senang sama Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus itu senang sama situ.
Jadi saya senang sama situ sebab situ suka senyum. Jangan-jangan itu bercanda ya. Situ senang sama saya. Nah, Tuhan Yesus senang banget sama si Maria. Dan Tuhan Yesus juga senang banget sama si Marta. Dan hari itu Tuhan Yesus ngomong sama Marta juga. Nah, Marta lagi protes kan ya. Tuhan Yesus menjawab Marta. Si Marta jawabnya gini. Tuhan, tidakkah kau pikir ini tidak adil bahwa saudaraku membiarkan aku melakukan sendiri semua pekerjaan ini? Engkau seharusnya menyuruh dia bangun dan membantuku. Itulah orang yang jatuh cinta kepada pekerjaan. Emosinya bisa up, bisa down sama up. Tapi kalau orang yang jatuh cinta, wah emosinya tenang saja. Tadi kan saya cerita kameramen saya ya. Saya ada kerjaan dia, satu saat saya marahin dia. Dia nggak tersinggung loh. Dia lagi jatuh cinta sama calonnya. Jadi cinta itu, kok kamu nggak tersinggung sih? Dia ngomong sama saya, kasih menutupi segala pelanggaran. Keren nggak saudara? Itulah tanda-tanda orang yang jatuh cinta. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta yang kucintai loh. Mengapa engkau marah dan bersusah hati? Teralihkan jauh oleh semua gangguan-gangguan ini. Sebegitu pentingkah semua itu? Maria sudah menemukan satu hal yang paling penting dengan memilih tempat yang terindah, yaitu duduk di kakiku. Ada satu tempat yang terindah. Tempat terindah itu adalah di dalam hadirat. Listen to his word, mendengar janji-janji dia. Nomor 2, linger, tinggal di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Nomor 3, jatuh cinta kepada cintanya. Itu tempat yang terindah yang saudara dan saya pernah alami. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. You are the love of my heart. You are the joy of my soul. You are the strength of my life. You are my Jesus. Engkaulah Tuhan kekasih kami, kekuatan kami, sukacita kami. Dan Tuhan aku berdoa, suasana surga itu tidak hanya di surga nanti, tapi ada di muka bumi. Bahkan di saat di mana teman-temanku di GSPD ini mengalami tantangan dan rintangan. Seperti banyak orang juga sedang mengalami tantangan dan rintangan. Tetapi ada surga turun di dalam hidup mereka. Bahkan ada surga yang tinggal di dalam hati mereka. Izinkan kasih-Mu Tuhan mengalir deras di dalam setiap kehidupan mereka. Menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan dari umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan Tuhan, kebutuhan apapun yang mereka perlukan tidak akan melebihi kebutuhan akan kasih-Mu yang luar biasa. Dan di dalam kasih-Mu tidak ada yang bisa memisahkan kami. Dan kasih-Mu sanggup untuk menolong dan menyediakan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. God bless you. Jesus love you. Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Haleluya. Dan memimpin hidup saudara senantiasa. Amin. Papa. Ya. Mari saudara kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita makan, minum bersama-sama darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua pengorbanan kasih-Mu kepada kami. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, agar setiap saat kami jatuh cinta dan mengasihi Engkau lebih dari semua, sehingga kami bisa mengalami Kristus setiap hari, bisa mengalami dari dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Doa syafaat akan dibawakan oleh Pak Daniel. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga Tuhan, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan kami boleh berkumpul. Terima kasih. Kami masih bisa menikmati Tuhan ibadah Terima kasih. secara online ini Tuhan. Tuhan, Ya. biarlah Tuhan apa yang sudah terjadi dalam hidup kami boleh selalu mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sampai pada hari ini Engkau masih memelihara kami, Engkau masih menjaga dan melindungi kami sampai pada hari ini kami semua masih dalam keadaan sehat Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang telah terjadi pada bangsa kami dan juga pada bangsa-bangsa yang lain Tuhan, biarlah Tuhan wabah ini Tuhan boleh bisa ditangani dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, kalau kami telah mendengar Tuhan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk Pak Erick Thohir Tuhan sebagai ketua penanganan COVID-19 ini Tuhan, biarlah beliau boleh bekerja dengan baik Tuhan. Biarlah segala program-program yang akan dilakukan dia itu Tuhan, boleh membuat bangsa kami ini Tuhan, boleh menjadi semakin baik Tuhan. Biarlah segala program baik itu untuk program ekonomi maupun untuk program penanganan COVID juga Tuhan boleh berjalan dengan secara imbang Tuhan. Biarlah ekonomi boleh berjalan, tapi penanganan COVID juga boleh berjalan Tuhan. Supaya bangsa ini Tuhan boleh luput dari bencana yang makin dalam Tuhan. Karena sudah sekian bulan Tuhan kami
mengalami ini Tuhan, berapa banyak yang mungkin tidak bisa bertahan Tuhan, berapa banyak yang mengalami PHK atau mungkin dalam keadaan tidak ada pekerjaan Tuhan, sampai kapan mereka bisa bertahan Tuhan dengan kondisi ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala rencana-rencana, segala program-program yang akan dilakukan Tuhan, biarlah segera bisa membuat bangsa ini makin hari makin baik. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mohon Tuhan, berikanlah belas kasih-Mu kepada semua manusia ini Tuhan, baik di bumi Indonesia maupun di negara lain Tuhan. Biarlah vaksin ini boleh segera ditemukan. Biarlah tidak ada orang-orang yang jahat yang mengambil keuntungan dalam kondisi ini Tuhan. Biarlah bumi ini Tuhan boleh segera pulih kembali sedia kala dan kami boleh menikmati hidup yang normal. Bukan dengan keadaan yang new normal Tuhan, tapi benar-benar normal Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan supaya segera vaksin ini bisa ditemukan dan bisa diluncurkan dan kami semua bisa kembali kepada hidup yang normal. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati orang-orang yang bekerja dan Tuhan akan menghalaukan orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang mau mencoba mengambil keuntungan dalam situasi ini Tuhan, boleh dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, juga untuk para medis Tuhan, kami juga mendengar Tuhan bahwa mereka juga harus bekerja selama 12 sampai 15 jam per hari Tuhan. Oh Tuhan, berikanlah belas kasih-Mu juga kepada mereka Tuhan, supaya ada program-program yang bisa melindungi mereka untuk menjaga nyawa dan juga hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan segera ada penanganan yang baik untuk para medis ini Tuhan. Segera ada perlindungan yang cukup untuk mereka bisa bertahan Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan dengan kebaktian secara online ini Tuhan, masih banyak Tuhan umat-Mu yang tidak bisa menikmati Tuhan. Bahkan untuk di gereja kami pun Tuhan, jumlahnya hanya sedikit Tuhan, dibandingkan dengan kami ibadah secara biasa Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga mau melawat mereka yang tidak bisa menikmati ibadah secara online. Kau mau lawat mereka satu persatu Tuhan. Biarlah mereka juga tetap dihiburkan dan mereka juga tetap hatinya tetap terpaut dan tidak melupakan Engkau dan mereka boleh terus mengalami sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau masih mencintai jemaat-jemaat kami, bahkan juga untuk di gereja-gereja lain, bahkan untuk di kota-kota kecil Tuhan, kami yakin Tuhan, masih banyak jemaat-Mu yang tidak bisa menikmati ibadah secara online. Biarlah Tuhan Kau melawat mereka satu persatu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak melupakan mereka, bahwa Engkau masih mencintai mereka Tuhan. Tuhan, segala doa yang kami sampaikan ini Tuhan, biarlah doa ini boleh berkenan Tuhan. Biarlah Tuhan bahwa Engkau bisa mendengarkan doa kami. Biarlah segera masalah ini boleh segera berlalu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya,
Saya ingin menyampaikan buat hari Rabu, kita akan merayakan ulang tahun yang ke-62 secara online pada hari Rabu. Supaya semua jemaat bisa sharing dengan yang lain, bisa ikut ibadah perayaan ini yang dilayani oleh Pendeta SK Soru yang dari Kupang, yang berbadannya besar, ya, dari Kupang. Puji Tuhan. Agar jemaat yang tidak mempunyai HP atau orang-orang tua mungkin diajak bergabung. Berdoa untuk Pak Ed juga ya, Ed Travis yang dari Katridaya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat firman-Mu yang indah oleh Pak Sukong, supaya kami lebih intim kepada Tuhan. Jangan mengutamakan pelayanan, tapi lebih intim jatuh cinta dengan kasih Tuhan. Seperti Maria. Lebih mementingkan yang rohani daripada yang jasmani. Tuhan, kami berdoa buat Pak Ed Travis, supaya Tuhan menyertai dia dalam setiap penderitaannya. Tuhan menyertai dia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dia dari ujung kepala, ujung kaki. Tuhan menyertai juga buat Ibu Nitya, buat biaya-biaya yang dibutuhkan. Tuhan sudah sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tetaplah percaya Tuhan, bahwa nantikan janji Tuhan. Tuhan menyertai saudara semua. Tuhan tidak meninggalkan kasih-Nya buat saudara. Tuhan memberi jaminan Dia adalah Allah yang Immanuel. Allah yang selalu ada menyertai kita semua. Di saat-saat sulit, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji bagi nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita berpisah semua satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Dalam kasih agape. Kasih ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Selamat saudara. Tuhan memberkati. Selamat Haleluya. siang semuanya, seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya untuk tim multimedia, untuk pemusik, untuk singer, Pak Daniel.